sampaikan dari kata sendiri, pemahaman sendiri, pengangguran seperti yang saya sampaikan kemarin itu, yang sampai dikatakan orang bekerja, padahal tidak bekerja. Yang sampai karena itu ada seseorang ataupun komunitas yang menghasilkan uang ataupun barang, tapi itu tidak dikatakan sebagai pekerja, tetap dikatakan pengangguran. Ada contoh kemarin ya, ada simulasi yang perlu sampaikan kemarin ya. Ini bukan kemarin ini, kemarin dulu itu. Ya, jadi ada beberapa kelompok manusia yang berkumpul dalam satu tempat sehingga mereka melakukan aktivitas. Ya, itulah yang dimaksud dengan hubungan dengan situasi dan pengangguran. Dan itu kan pengangguran semua. Tapi ada yang bilang kemarin itu kan aktivitasnya ada betul. Itu memang aktivitasnya semua orang itu melakukan aktivitas. Tidur pun aktivitas, makan pun aktivitas. Tapi sekarang kita berbicara tentang pengangguran, semua sudah lari keluar dari kita. Itu tetap pengangguran total. Pengangguran itu kan dibagi-bagi. Ada pengangguran semi, ada pengangguran total. Pengangguran total itu kan sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Kalau pengangguran semi, yang menunggu pekerjaan ada baru bekerja. Berarti niatnya itu kan bukan karena niatnya tidak kerja, tapi karena belum ada barang ataupun sesuatu yang tidak dikerjakan. Contohnya kita masyarakat kita ya sekarang. Kita nunggu hujan dulu baru kita beraktivitas. Jadi masyarakatnya berbondong-bondong menginjek ladang, sawah. Karena itu kan semua pengangguran musiman. Beda dengan kalau pengangguran total. Pengangguran total itu ya tidak ada pekerjaan sama sekali, mau musim hujan, mau musim kemarau, mau musim semi, tidak ada pekerjaan sama sekali. Jelas, pengangguran itu orang yang tidak memiliki pekerjaan. Kenapa? Karena belum bekerja. Apakah dia itu mempersiapkan lapangan pekerjaannya, atau dia sedang mencari pekerjaan? Ya, sebelum mendapatkan pekerjaan atau belum dikatakan sebagai tenaga kerja ya masih pengangguran kan? Iya Pak. Pengangguran betul? Betul. Iya, di situ kan ada pengertiannya. Kalau pengangguran itu apa kemarin yang dikatakan yang usia itu maksudnya bagaimana? Yang usia berapa? 18. Ingat lagi. 18 tahun. Hah? 7 tahun. 7 tahun sudah bisa bekerja. Iya, 13 itu ada undang-undang perubahan ya. Undang-undang perubahan itu tidak semestinya yang usia 15. Tapi yang penting dia bisa bekerja. Tapi digaris bawahi tidak termasuk tidak termasuk anak. Ya, karena sekarang kan ada nih yang mempekerjakan anak ini. Siapa yang bisa kasih gambaran artinya yang mempekerjakan anak ini orang tuanya enak-enak tapi anaknya bekerja. Contoh, pemulung. Ya, selain pemulung. Jual jajanan. Panti itu sudah mereka dilihat. Ya, begini ya. Kalau di jalan-jalan raya ataupun di lampu-lampu merah itu kan banyak orang tua itu yang mempekerjakan anaknya. Padahal anaknya itu kan masih kecil. Anak 1 tahun saja itu sudah diciptakan atau sudah dibuat-buat untuk bisa menghasilkan uang. Gendong anaknya di jalan raya atau di lampu merah. Tunggu orang lewat malam merasa kasihan sebesar lipat karena orang tuanya kasih uang. Itu yang dilarang undang-undang. Dan sekarang itu ditertibkan di setiap daerah. Ditertibkan itu. Tidak ada lagi eksploitasi seperti itu. Karena itu sudah melanggar hak. Anak itu bukan mencari pekerjaan, tapi anak itu kan lebih baik adalah belajar. Yang sampai ada orang tua kita menyuruh kita untuk mati-matian mencari uang. Padahal orang
bekerja, tapi sekarang sudah berbalik, anak yang harus dikerjakan. Anaknya usianya itu di bawah 15 tapi sudah bekerja. Nah itulah yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Menghasilkan uang ya silakan. Tapi seketika nanti ada permasalahan baik di luar negeri maupun di dalam negeri, ya itu kan di luar daripada tanggungan undang-undang. Namanya usianya ini ke 10 tahun, tapi kerja di perusahaan. Ya, silakan di perusahaan. Apa yang dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan yang mau bertanggung jawab. Pemerintah yang mau bertanggung jawab. Kenapa? Karena itu sudah di luar batas usia yang dilindungi oleh undang-undang. Sekarang kalau sudah masuk ranah ya seperti itu, tidak lagi ada tanggungan lagi yang ditanggung oleh pemerintah, karena pemerintah itu sudah memberikan batasan usia 15 tahun ke atas itu sudah dikatakan sebagai ya tempat kerja di perkantoran. Coba dibaca ataupun disimak dulu penjelasannya. Seorang disebut bekerja secara penuh bila jumlah jam kerja dalam seminggu mencapai 39 sampai 48 jam. Menurut jam kerja selama seminggu pengangguran dibedakan menjadi 3 jam. Ada pengangguran terbuka, ini yang jadi ada pengangguran terbuka, ada setengah penganggur, kemudian ada pengangguran penuh. Ya itu kan urusan dia sendiri. Ya, kalau mau hidup yang layak, ya silakan bekerja. Kalau mau hidup yang sejahtera, ya silakan bekerja. Ya, jangan hidup itu menggantungkan diri pada orang lain. Kalau hidup menggantungkan diri pada orang lain, ya semua orang itu bisa. Ya kan? Beda. Kalau kita yang sudah bekerja, ya kita mau melakukan apa, kita mau belanja apa, kita mau memilih siapa, itu kan enak. Beda dengan kalau orang hidup menumpang saja, menumpang hidup maksudnya, bukan menumpang untuk mencari makan, tapi menumpang hidup. Kalau yang kedua, setengah menganggur, diartikan sebagai ada seorang yang bekerja namun tidak optimal, baik curahan waktu, produktivitas dan pendapatan yang diperoleh. Iya, bukan itu kan. Tapi jangan tukang tipu ya. Tukang tipu ya. Itu pengangguran tetap. Atau statusnya itu kan kriminal ya. Dalam satu perusahaan untuk karyawan itu membludak banyak. Sementara hasil produksi itu berkurang. Ya kalau produksinya sedikit, banyak tenaga kerjanya ya mubazir kan. Apa yang dilakukan oleh manajer atau suatu perusahaan? Jelas ya, bukan kalau memecat itu ya bisa dikatakan pemberhentian sementara atau dipindahkan ke cabang. Itu kalau dikurangi gaji kan berarti semua kena ya? Iya. Semua kena. Apakah yang dihentikan sementara itu tetap menerima gaji? Ya, kalau sudah dihentikan Tidak ada. Kecuali nanti yang dihentikan itu menunggu jobnya atau hasil atau barang yang dikerjakan itu ada, baru nanti akan dipanggil kembali. Kalau kata kasar tadi itu dipecat, itu kasar ya. Kalau pecat kan berarti tidak ada hubungan lagi dengan perusahaan ya. Tapi kalau digantikan sementara, itu bisa dipanggil kembali. Pak, bukannya banyaknya karyawan itu dapat memproduksi banyak barang? Betul, banyaknya karyawan bisa menghasilkan banyak produksi, tetapi berbalik, hasil produksinya berkurang, karyawannya banyak. Pasti Ya. perusahaan itu kan memiliki ya bangkrutnya karena apa? Bebannya itu membayar karyawan itu, karena karyawan itu tidak maksimal bekerja. Karena apa? Karena barang sedikit dikerjakan oleh banyak karyawan.
sementara yang penting kita sepakat untuk mengurangi gaji. Itu semua ada tergantung daripada pimpinan perusahaan atau manajer. Guru, di setiap perusahaan itu tidak mengurangi gaji karyawan itu perorangan, karena apabila karyawan tersebut itu membuat perusahaan rugi, terus kenapa harus si karyawan yang lainnya itu harus turun, menanggung gaji yang turun juga? Ya, mungkin yang dipertahankan yang pertama, yang dipertahankan oleh perusahaan itu, yang pertama itu mungkin karena karyawannya senior. Ya kan? Ada kalanya begini, ada perusahaan itu mengangkat karyawan itu, ada di situ ada karyawan tetap ya, ada karyawan tetap, ada karyawan yang baru. Mungkin yang karyawan tetap ini ya menjadi aset daripada suatu perusahaan. Tapi yang baru ini ya, kalaupun terjadi pembudakan atau banyaknya karyawan, sementara hasil produksinya ataupun perusahaan yang tidak banyak, sedikit, ya otomatis ya, jalan terus adalah pengurangan karyawan. Lain kalau kita berbicara perusahaan apa sekarang ini? Perusahaan yang Haji Cahaya ini adalah perusahaan apa namanya? Perusahaan yang di Jakarta itu. Perusahaan? Ya? Kurang tahu, nggak tahu. Masa nggak tahu? Ya. Ya. Nah, Bumi Sarana. Bumi Sarana itu ya bisa dikatakan perusahaan yang besar, yang berhasil skala apa? Karena banyak hasil-hasil yang dia dapat itu menghibahkan ke banyak tempat. Mulai dari sekarang itu ada jalan raya di satu desa tempat itu dia berkat hasil yang dia sumbangkan. Ya, jadi kalian Mengapa perubahan struktur ekonomi itu dapat menyebabkan pengangguran? ya, kalau yang namanya sudah dirubah ya, yang namanya sudah dirubah itu pasti dia terjadi perubahan strukturnya. Mungkin struktur ekonominya ini melemah, struktur ekonomi melemah, otomatis ya bisa dikatakan ya mempengaruhi pola hidupnya itu. Ya, kalau ekonominya baik, berarti pola hidupnya atau gaya hidupnya baik juga kan. Ya bisa dikatakan ya di sini saya lihat ada warga yang pola hidupnya tinggi. Kenapa dia pola hidupnya tinggi? Karena diikuti oleh struktur ekonominya tinggi. Jangan kita mau pola tinggi, tapi tidak didukung oleh struktur ekonominya kita. Ada yang bilang sakit ikutan, biasa tidak ada, yang penting sakit. Kayaknya aja itu tetap dikatakan sebagai mengikuti. Ya kan tergantung gaya hidupnya. Kalau gaya hidupnya baik, tinggi, ya berarti ekonominya itu dia sudah nampak. Kalau kita di Bogor bagaimana? Gaya hidupnya biasa-biasa aja kan? Tidak ada juga yang terlalu istimewa, tidak ada juga yang terlalu merendah. Kita standar stabil. Kan berkaitan dengan pengangguran terbuka. Salah satu faktornya yaitu latar belakang pendidikan. Jadi kalau pendidikannya itu kurang bagus, dan menurut orang-orang itu kan akan membuat pekerjaan akan sulit dicari. Sedangkan yang saya lihat di kampung saya itu bahwa kebanyakan orang yang tidak memiliki pendidikan itu adalah orang yang sangat sukses. Sedangkan orang yang memiliki pendidikan itu adalah orang-orang yang tidak sukses. Cocok. Itu yang terjadi saat ini. Bisa dikatakan sarjananya bisa jalan semua ini ditunggu ini. Satu rumah itu bisa jalan semua. Dibandingkan dengan yang tidak bersarjana, yang tidak bersekolah, sukses hidupnya itu. Mapan hidupnya itu, ekonominya baik itu. Itu karena apa? Karena faktor alam. Ada yang tidak pernah sekolah, tapi memiliki toko besar. Malah dia punya ruko banyak.
bandingkan dengan yang bersekolah. Tapi yang tidak menutup kemungkinan yang bersekolah ini ya artinya kan struktur atau metode mencari pekerjaan itu beda. Orang di sekolah ya bisa buka tambal angin ataupun buka usaha pisang goreng kan tidak perlu sekolah kan? Tidak perlu sekolah kan? Ya orang suka nyuci atau tukang nyetrika perlu sekolah tidak? Tidak kan? Beda. Tapi yang tidak pernah sekolah bisa nggak mengajar seperti guru? Beda dengan orang yang di sekolah. Karena apa pemikirannya sudah ya? Mungkin cari uang. Apa salahnya ya saya buka usaha kecil, usaha mikro, ya. Ini saya katakan tadi diawali dengan usaha-usaha kecil, nanti dia lama-lama akan membesar. Ya memang kehidupan yang sekarang itu banyak terjadi seperti itu. Banyak terjadi seperti itu. Ada yang kehidupannya itu kan tapi karena dia tidak ke sekolah, tapi dia hidupnya atau usahanya bagus.